Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi pompa dengan judul pompa rotari roda gigi luar dan dalam. Perkenalkan, nama saya Prendari Putra Pratama, NIM 2020 0130 186. Daftar isi dari presentasi kali ini ada: yang pertama ada pengertian, yang kedua ada spesifikasi pompa, yang kedua ada prinsip kerja, yang keempat ada komponen utama, yang kelima ada keunggulan dan kelemahan, yang keenam ada aplikasi dan penggunaan, yang ketujuh ada perawatan dan pemeliharaan, yang kedelapan ada ilustrasi dan kesimpulan. Pengertian pompa yang pertama adalah pesawat angkut yang bertujuan untuk memindahkan zat cair melalui saluran tertutup. Sedangkan menurut Tyler G. Hicks dalam bukunya Pump Operational and Maintenance, pompa adalah mesin atau peralatan mekanis yang digunakan untuk menaikkan cairan dari bagian rendah ke bagian tinggi atau mengalirkan cairan dari daerah bertekanan rendah ke daerah yang bertekanan tinggi, dan juga sebagai penguat laju aliran pada suatu sistem jaringan perpipaan. Hal ini dicapai dengan membuat suatu tekanan yang rendah pada sisi masuk dan tekanan yang tinggi pada sisi keluar dari pompa. Spesifikasi pompa itu ada dua. Yang pertama ada pompa displacement positif dan sentrifugal. Pompa rotari sendiri masuknya ke pompa displacement positif. Pengertian dari pompa rotari adalah pompa perpindahan positif di mana energi mekanis ditransmisikan dari mesin penggerak ke cairan dengan menggunakan elemen yang berputar di dalam rumah pompa atau casing. Pada waktu rotor berputar di dalam rumah pompa, akan terbentuk kantong-kantong yang mula-mula volumenya besar pada sisi isap, kemudian volumenya berkurang pada sisi tekan, sehingga fluida akan tertekan keluar. Adapun jenis pompa rotari masih dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama ada pompa roda gigi luar. Pompa ini merupakan jenis pompa rotari yang paling sederhana. Apabila gerigi roda berpisah pada sisi isap, cairan akan mengisi ruangan yang ada di antara gerigi tersebut. Kemudian cairan ini akan dibawa berkeliling dan ditekan keluar apabila giginya bersatu lagi. Yang kedua ada pompa roda gigi dalam. Jenis ini mempunyai rotor yang mempunyai gerigi dalam yang berpasangan dengan roda gigi kecil dengan penggigian luar yang bebas, idler. Sebuah sekat yang berbentuk bulan sabit dapat digunakan untuk mencegah cairan kembali ke sisi hisap pompa. Prinsip kerja pompa rotari di roda gigi luar. Yang pertama, struktur dasarnya adalah pompa roda gigi luar terdiri dari dua roda gigi yang berputar berlawanan arah di dalam casing. Yang kedua ada kedua roda gigi ini terpasang sedemikian rupa sehingga giginya saling berpasangan. Proses kerjanya itu yang inletnya itu saat roda gigi berputar, ruang antara gigi dan casing pada sisi inlet masuk membesar, menciptakan vakum yang menarik fluida masuk ke dalam pompa. Di dalam transport itu fluida terperangkap di antara gigi, roda gigi, dan dinding casing. Roda gigi kemudian berputar dan memindahkan fluida di sepanjang bagian dalam casing. Di outlet itu ada ketika roda gigi mendekati sisi outlet keluar, ruang antara gigi mengecil, memaksa fluida keluar dari pompa dengan tekanan. Sedangkan prinsip kerja rotari roda gigi dalam, struktur dasarnya adalah pompa roda gigi dalam terdiri dari dua roda gigi. Satu roda gigi luar yang lebih besar dengan gigi menghadap ke dalam, dan satu roda gigi dalam yang lebih kecil dengan gigi menghadap keluar. Yang kedua ada roda gigi dalam berputar di dalam roda gigi luar dan biasanya dipasang eksentrik, tidak berpusat dalam casing. Proses kerjanya di dalam inlet itu ada saat roda gigi berputar, ruang antara roda gigi dalam dan luar membesar di sisi inlet, menciptakan vakum yang menarik fluida masuk ke dalam pompa. Di dalam transfer, fluida tertangkap di dalam ruang-ruang antara roda gigi dalam dan luar serta casing. Perputaran roda gigi memindahkan fluida di sepanjang bagian dalam casing. Di outlet, ketika ruang-ruang antara gigi mendekati sisi outlet, ruang mengecil dan memaksa fluida keluar dari pompa dengan tekanan. Komponen utama rotari roda gigi luar itu ada cover, casing, inlet, driving gear, bearing blocks, cover, dan clockwise rotation. Komponen utama roda gigi luar ini yang tadi. Komponen utama pompa rotari roda gigi dalam itu ada relief valve, head, feeder pin, crash can, idler, sleeve bearing,
rotor, casing, sleeve bearing lagi, bracket, seal, bearing housing, dan bearing components. Ini yang sama yang tadi. Keunggulan dan kelemahan. Keunggulan pompa rotari dari gigi luar. Yang pertama itu ada konstruksi sederhana dan kuat. Yang kedua ada efisiensi tinggi. Yang ketiga ada ketanganan tinggi. Dan keempat ada biaya rendah. Yang kelima ada toleransi terhadap kontaminan. Kelemahannya itu yang pertama ada kebisingan, keausan, kebocoran, dan fluktuasi aliran. Ini keunggulan pompa rotari pada gigi dalam. Yang pertama ada operasi halus dan tenang. Yang kedua ada kemampuan menangani viskositas tinggi. Yang ketiga ada efisiensi tinggi pada kecepatan rendah. Yang keempat ada desain kompak. Yang kelima ada kawasan rendah. Kelemahannya adalah biaya produksi lebih tinggi, sensitif terhadap kontaminan, kapasitas terbatas, dan kerumitan desain. Aplikasi dan penggunaan. Aplikasi penggunaan pompa rotari dari gigi luar yaitu ada industri otomotif sebagai sistem pelumas dan pendingin, pada industri kimia sebagai transfer bahan kimia, resin, dan polimer, pada pengolahan makanan sebagai pemompaan sirup, minyak nabati, dan produk kental. Aplikasi penggunaan pompa rotari dari gigi dalam pada industri minyak dan gas sebagai pemindahan minyak berat, aspal, pada industri makanan untuk pemompaan coklat, pasta, dan bahan makanan viskositas tinggi, pada industri farmasi sebagai transfer cairan dengan kontrol kontaminasi. Perawatan dan pemeliharaannya. Perawatan dan pemeliharaan pompa rotari roda gigi luar sama dengan dalam, yaitu ada pemeriksaan rutin, pelumasan, pengecekan suhu operasi, pergantian komponen, dan pembersihan dan penyetelan. Ilustrasinya di sini bisa kita lihat. Kita tonton sebentar. External gear pump uses two gears rotating against each other to provide fluid movement. One gear is driven by a motor connected to a shaft. This is called the drive gear because it is driven by a motor, and it in turn meshes with and drives the movement of the second gear. As the gears rotate away from each other and come out of mesh, they create an expanding volume on the inlet side of the pump. This creates a vacuum at the inlet ports, allowing fluid to flow into the pump. Then fluid flows into the cavities and is trapped by the gear teeth. As the gears rotate, a flow path is created around the outside of each one. Fluid trapped in the slots between teeth is carried around and discharged into the cavity with the outlet port. Meshing of the teeth in the center of the pump seals the outlet port from the inlet port. No fluid passes between the gears. The advantages of external gear pumps are their high speed and pressure, relatively quiet operation, and that their design accommodates a wide variety of materials. Disadvantages include bushings in the liquid area can become worn, and that they have fixed end clearances. Barusan adalah cara kerja dari roda gigi dalam luar. Yang berikut adalah roda gigi dalam. Internal gear pumps are exceptionally versatile. This type of pump has one inner gear, which is inside a second outer gear. The inner gear has a shaft driven by a motor and has teeth that protrude outward. The outer gear has teeth that protrude inward toward the center of the pump. As the inner gear rotates, it meshes with and moves the outer gear. Liquid is trapped in the gear spaces and carried from the inlet to the discharge. A stationary crescent-shaped divider separates the intake and discharge portions of the fluid. Advantages of internal gear pumps are a smooth and almost pulseless flow and slightly more horsepower for its size. Disadvantages are its higher cost, limited size range, low to moderate pressure ratings,
and few sources of manufacture. Dari dua video yang sudah disaksikan tadi, dapat disimpulkan perbedaan besar dari cara kerja keduanya adalah yang pertama, pompa roda gigi luar menggunakan dua roda gigi dengan gigi di bagian luar yang berputar dalam casing, memindahkan fluida di sepanjang dinding casing. Dan pompa roda gigi dalam menggunakan roda gigi dalam yang lebih kecil dan roda gigi luar yang lebih besar dengan gigi menghadap ke dalam, memindahkan fluida di dalam ruang antara gigi dalam dan luar. Kesimpulannya adalah pompa rotari roda gigi luar dan dalam adalah jenis pompa perpindahan positif yang menggunakan roda gigi untuk memindahkan fluida. Pompa roda gigi luar menggunakan dua roda gigi dengan gigi di bagian luar yang saling berinteraksi. Saat roda gigi berputar, fluida terperangkap di antara gigi roda gigi dan dinding pompa, kemudian dipindahkan dari sisi masuk ke sisi keluar. Pompa roda gigi dalam memiliki satu roda gigi eksternal yang berinteraksi dengan roda gigi internal yang lebih kecil. Roda gigi internal ini berada di dalam roda gigi eksternal yang ekstensik, sehingga ketika berputar, fluida terperangkap dan dipindahkan di antara gigi-gigi kedua roda gigi tersebut. Kesimpulannya, kedua jenis pompa ini efektif untuk mengalirkan fluida dengan viskositas tinggi secara konsisten dan dengan tekanan stabil. Sering digunakan dalam aplikasi industri seperti pelumas, bahan bakar, dan hidrolik. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.